Salam sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya, Pendeta Henny Herlina, melayani di Jemaat GKI Agus Salim, Bekasi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, untuk hari baru yang Tuhan berikan, untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kami, dan hari ini saat kami akan menjalani hari yang Tuhan berikan ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami percaya melalui firman Tuhan ini, Tuhan menuntun kami untuk terus hidup dalam pimpinan Tuhan. Berikan hikmat dan pengertian, agar kami dapat memahami kehendak Tuhan dengan benar, dan melaluinya kami terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini dari kitab Keluaran. Keluaran pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Tuhan bertanya kepadanya, "Apa yang ada di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkan tongkat itu ke tanah." Ketika Musa melemparkannya ke tanah, tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Lalu Musa mengulurkan tangannya, menangkapnya, dan ular itu menjadi tongkat di tangannya. "Lakukanlah itu, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu." Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kita boleh menjadi umat yang berbahagia saat kita bukan hanya membaca dan merenungkan firman-Nya, tetapi juga melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di minggu ini anak-anak kita mulai kembali memasuki hari baru dalam sekolah mereka. Mereka yang naik kelas akan masuk ke kelas yang baru. Mereka yang masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, SD, SMP, atau SMA, mereka akan memulai di dalam jenjang yang baru, dengan teman-teman baru, dengan pelajaran-pelajaran yang baru. Tentu banyak pertanyaan yang muncul dalam diri kita saat kita melihat sesuatu yang baru di depan kita. Apakah anak-anak kita bisa? Apakah mereka mampu? Apakah mereka dapat beradaptasi dengan baik? Apakah mereka bisa mengikuti setiap pelajaran yang baru dengan baik, dengan tingkat kesulitan yang mungkin lebih daripada yang sebelumnya? Demikian juga untuk diri kita, bukan? Saat kita akan menghadapi sesuatu yang baru di depan kita, kita akan bertanya-tanya, apakah saya bisa? Apakah saya mampu? Apakah saya dapat melalui semua ini? Apakah saya dapat menghadapi tantangan baru ini? Ya, pertanyaan-pertanyaan tersebut juga muncul dalam diri Musa. Ketika Musa dipanggil Tuhan, diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa mempertanyakan itu dalam dirinya. Sehingga ketika Tuhan memanggilnya, Tuhan mengutusnya, Musa bertanya kepada Tuhan, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku?" Dalam hal ini kita melihat bagaimana Musa melihat kekurangan dirinya. Dia tidak percaya dengan dirinya sendiri. Dia juga menyadari betul kelemahan dan keterbatasannya, sehingga dia ragu untuk melangkah, untuk mengikuti panggilan Tuhan ini. Karena dia melihat kelemahannya, keterbatasan, dan juga latar belakang dirinya. Berhadapan dengan bangsa Israel yang besar itu, dia menjadi ragu, takut, khawatir tidak diterima, khawatir tidak bisa menjalani tugas pengutusan ini dengan baik. Dia meragukan dirinya sendiri.
Sampai akhirnya Tuhan bertanya kepadanya, apa yang ada pada tanganmu? Ya, Musa memegang sebuah tongkat. Tongkat biasa saja. Alat yang biasa, yang bagi Musa ya hanya alat biasa untuk dia menolong dia untuk mengembalakan kambing domba ternaknya. Tapi ketika Tuhan menyuruh Musa, lemparkan tongkat itu ke tanah, tongkat berubah menjadi ular. Musa ketakutan, dia lari meninggalkan tongkatnya yang telah menjadi ular. Sampai Tuhan memerintahkan kepadanya, pegang ekornya, dan seketika itu juga, saat Musa memegang ekor ular itu, berubah menjadi tongkat kembali. Tongkat alat yang sederhana, tetapi oleh Tuhan diperlihatkan kepada Musa, ketika Tuhan menunjukkan kuasanya, tongkat yang sederhana itu berubah menjadi ular. Sesuatu yang biasa-biasa saja dengan mujizat Tuhan menjadi sebuah yang luar biasa. Ya, walaupun kita tahu keraguan Musa begitu besar dengan panggilan dan tugas pengutusan ini. Berkali-kali dia mengatakan bahwa dia tidak bisa, dia tidak mampu, dia ragu. Tapi berkali-kali juga Tuhan meyakinkannya. Artinya dalam hal ini, Tuhan memperlengkapi Musa untuk menjalankan panggilan utusan ini. Tuhan tidak membiarkan Musa berjalan sendirian, hanya dipanggil, dipilih, diutusnya, lalu dibiarkan berjalan sendirian, maju sendirian, tidak. Musa diperlengkapi oleh Tuhan melalui sesuatu yang sederhana, tongkat, yang bagi Musa alat yang biasa. Tapi Tuhan memperlihatkan kepada Musa saat dia menyertai, saat dia hadir, saat dia menunjukkan kuasanya, maka tongkat itu berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada setiap kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Yang mungkin menurut kita sesuatu yang sederhana. Diri kita, apa yang ada pada diri kita, mungkin hal yang biasa. Tapi bagi Tuhan, sesuatu yang biasa itu bisa menjadi sebuah hal yang luar biasa kalau kita mau mengikuti panggilannya. Kalau kita mau berjalan bersamanya, sesuatu yang biasa itu bisa menjadi sebuah hal yang luar biasa. Hanya terkadang kita melihat pada kelemahan diri kita sendiri. Kita melihat pada kekuatan kita yang terbatas. Kita melihat hanya pada kemampuan kita. Ya, siapalah diri kita ini ya. Kalau kita hanya melihat pada kemampuan kita yang serba terbatas, tentu kita akan ragu untuk melangkah. Kita menjadi enggan dan merasa saya tidak bisa. Karena kita hanya melihat pada kekuatan kita. Kita lupa kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang berkuasa atas segala-galanya. Tuhan yang punya kekuatan dan sumber kekuatan kita. Pada Dialah seharusnya kita berharap. Hanya kepada Tuhanlah semestinya kita berserah. Saat Tuhan memberikan satu hal yang baru dalam kehidupan kita, saat Tuhan mempercayakan sebuah hal yang baru untuk kita melangkah, untuk kita berjalan di dalamnya, percayalah, Tuhan memperlengkapi kita melalui hal-hal yang mungkin terlihat sederhana, tapi sesungguhnya dapat menjadi sesuatu yang berarti dan luar biasa jika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu, saat kita memasuki segala sesuatu yang baru, tantangan baru, tanggung jawab yang baru, seperti yang anak-anak kita jalani di minggu ini ketika mereka masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau kelas yang baru, mari kita percayakan diri kita, hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Percayakan anak-anak kita dalam Tuhan. Mereka dipimpin Tuhan melalui segala sesuatu yang mereka miliki. Apa yang sederhana kita lihat, bagi Tuhan bisa menjadi hal yang luar biasa kalau kita meletakkan pengharapan kita di dalamnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita untuk terus melangkah bersamanya. Berharaplah kepadanya dan berserahlah penuh di dalamnya. Tuhan menolong kita melakukannya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita menutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami meyakini kami tidak pernah berjalan sendirian. Menghadapi segala sesuatu yang baru dalam hidup kami, menghadapi tantangan baru atau sebuah tanggung jawab yang baru, atau menjalani kehidupan ini.
Selalu ada kasih dan penyertaan Tuhan yang Tuhan perlihatkan kepada kami, bahkan melalui hal-hal yang sangat sederhana. Tuhan hadir dan berkarya. Biarlah menjalani hari ini, di hari yang baru yang Tuhan berikan ini, kami dapat sungguh berjalan bersama Tuhan, meletakkan setiap pengharapan kami ke dalam tangan kasih Tuhan yang pasti memelihara, menolong, dan menyertai. Sehingga kami dapat tetap melangkah di dalam kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.